Gewak dari seri. Gewak mungkin sana. Siapa sih? Beku. Nah, setelah dibersihin gimana rasanya? Orang udah ringan gitu. Ringan. Nggak ada yang sesak, nggak ada marah, nggak ada, biasa aja sekarang. Jadi normal, tenang gitu ya. Buat tenang, nggak ada gelisah gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku di mana saja berada, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya, pengobatan ABG Partabumi. Ya, minta doanya saja kepada saudara-saudara agar saya itu selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Selalu diselamatkan oleh Allah. Amin. Dan juga saya cita-cita ingin punya pesantren, pondok juga padepokan sempat terrealisasikan secepatnya ya terwujud. Dan juga saya pun mendoakan kepada saudara-saudara di mana saja berada, semoga kehidupannya diberkahi oleh Allah. Amin. Kalau yang sudah berumah tangga, dirukunkan rumah tangganya. Amin. Selalu dilindungi oleh Allah dan Amin. juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ini kan biasa kalau saya pengobatan, rata-rata pengobatan masalah gangguan gaib, makanya tidak berhenti-berhentinya saya menyarankan itu, tapi terserah saudara-saudara sekalian, yaitu jangan lupa sholatnya dijaga, terutama kewajiban, karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk selalu beribadah kepadanya. Dan dalam Al-Quran juga bahasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kami ini menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Dan kalau misalkan habis kita itu beribadah atau sholat, terutama kewajiban yang 5 waktu, ya mintalah pertolongan, mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi jangan sampai hal-hal yang terulang kepada saudara-saudara kita di waktu banyak yang diobati terulang juga kepada saudara-saudara, atau kejadian juga kepada saudara-saudara sekalian. Karena hebat dan pinternya bangsa gaib itu untuk mengecoh atau menjerumuskan seseorang, apalagi bangsa jin kafir. Dan saudara-saudara sekalian itu kan dan tak lupa saya kan punya produk yang namanya itu Herbal Partabumi. Itu sudah tersedia di online. Insya Allah itu sangat mujarab sekali untuk pengobatan medis, dan khasiatnya itu banyak sekali.
saudara-saudara tinggal lihat aja nanti di konten, nanti ada khasiat-khasiatnya atau kegunaannya. Itu kenapa bisa mujarab? Pertama, memang santri-santri banyak yang mendoakan, santri dari Madura juga santri-santri yang ada di tempat kami. Nah, kedua, memang si ramuannya itu sangat signifikan. Jadi antara ramuan atau rempah yang satu dengan rempah yang lainnya itu sangat berkaitan atau sangat pas gitu. Makanya hasilnya itu insya Allah mujarab. Dan itu udah lama sekali, bisa dibilang dulunya itu si ramuan tersebut turun temurun dari uyut, terus juga kakek, terus ke orang tua, ya jatuhlah kepada cicit dan cucunya gitu. Jadi ramuan itu bukan hanya istilahnya diuji coba sekarang-sekarang, tapi udah memang dari zaman dulu gitu. Ya gitu saudara-saudara, ya silakan aja, nama herbalnya herbal Partabumi, insya Allah tidak ada bahan kimianya. Nah ini saudara-saudara, jangan lupa lagi, mohon terus-terusan ya lupa saya, jangan lupa ya. Ya memang jangan lupa gitu, like, subscribe dan komen gitu, dan bagikan. Semoga kalau dibagikan sama saudara-saudara, saya bisa banyak menolong, lebih banyak menolong orang lagi, juga cepat terrealisasikan pondok pesantren juga padepokan. Ya gitu aja mungkin saudara-saudara, dan saya perkenalkan, di samping saya itu ada saudaraku, mohon maaf boleh tahu namanya? Pak Haji Usep Sanusi. Pak Haji Usep Sanusi. Beliau itu, jadi nantilah saya tanya ya ke beliau. Jadi habis beliau itu dibersihin badannya itu, mungkin kalau kurang hati-hati atau misalkan ya saudara-saudara juga harus hati-hati ya kalau misalkan dalam ngilmu atau apa gitu, wirid gitu, dan harus hati-hati. Jadi kalau kebanyakan juga salah, kurang juga salah gitu. Jadi harus ada aturannya, harus ada porsinya gitu. Karena bisa saja yang datangnya itu bangsa jin yang datangnya, itu akhirnya mengganggu badan, dan jadi efeknya itu sering sakit-sakitan ya Pak? Iya. Jadi ya pegal, terus apa aja lagi? Suka marah. Oh, jadi cepat emosi gitu. Iya. Selain cepat emosi, dada katanya itu sesak juga. Sesak. Kepala nggak pusing? Sering pusing. Oh, sering pusing. Jadi saudara-saudara ya kalau misalkan seperti itu, dan kalau minum obat ternyata tidak sembuh-sembuh atau susah sembuhnya, coba aja rukyah. Rukyah kemana aja, bukan maksudnya untuk ke saya, silakan kemana aja gitu. Coba, barangkali memang di badannya itu ada sebangsa makhluk gitu kan. Selain itu gimana Pak rasanya? Pak Haji, rasanya misalkan kalau duduk lama-lama terlalu sakit. Itu sering minum obat biasa? Sering, tapi tidak ada ini, biasa aja, cuma sebentar gitu. Sebentar sakit lagi. Dan beliau ternyata gitu, mohon maaf ya Pak, jadi ternyata beliau itu suka ngobatin juga gitu, dan suka ngobatin ya, mungkin akhirnya banyak pengikut itu. Nanti aja videonya dilihat ya, nanti banyak pengikut ternyata beliau itu. Itu ya pengikutnya berapa puluh atau berapa ratus Pak pengikut Bapak? 25 lebih mungkin. Oh iya, itu sih sakti-sakti gitu ya. Jadi mungkin beliau ada yang paling saktinya, atau ya ada pemimpinnya yang ikut kepada ya Bapak aja. Iya. Kalau begitu. Nah, setelah dibersihin gimana rasanya? Kadang ada ringan gitu. Ringan. Nggak ada yang sesak, nggak ada. Marah nggak ada, biasa aja sekarang. Jadi normal, tenang gitu tenang, ya, jiwa tenang, nggak ada gelisah gitu. Nah, cita-cita Bapak setelah ini dikabul, misalkan dikabul ya sama Allah, jadi ilmu-ilmu yang dikatakan yang memandorotkan, atau bisa ada orang lain juga yang mengatakan ternyata ini bukan ilmu suci, Oh iya,
Jadi bisa dikatakan, bisa kategorinya masuk ke ilmu hitam gitu kan kalau dibarengan sama jin gitu kan. Tapi mohon maaf aja ya Pak. Iya Pak. Nah, cita-citanya setelah dibersihin gimana? Apakah mau lagi ngilmu gitu, belajar lagi? Ya, belajar lagi kalau yang paling bersih yang suci. Oh iya, ya, seperti hikmah. Iya, hikmah masuk ke hikmah kesehatan. Jadi gitu saudara-saudara, alhamdulillah beliau tidak patah semangat. Jadi setelah dibersihin, alhamdulillah beliau mau menggantinya katanya dengan bisa dibilang ilmu-ilmu hikmah. Bermanfaat. Ya, doain aja ya. Pertama sama saudara-saudara, beliau itu sering banyak nolong orang, ilmunya bermanfaat gitu. Dan ini juga yang yang tidak memadorotkan, yang murni, yang asli, yang bagusnya mang insya Allah nggak hilang. Itu tetap ada. Nggak cuman itu biasa mengecoh. Kalau bangsa jin itu bisa mengecoh gitu. Banyak itu bahayanya seperti itu. Jadi hati-hati saudara. Jangan sembarangan menerima ilmu dari sembarangan orang lagi. Gitu. Bisa dulu di tes dulu. Iya. Ya itu Bapak teh sering ngebatin apakah panggilan Pak atau gimana? Panggilan ya. Biasa panggilannya. Panggil ada anu tolong di obatin gitu. Nah, tolong diobatin. Banyak juga yang kerasukan biasa. Banyak. Oh, jadi sudah beres mungkin jadi ngikut ya. Iya. Jadi ini beliau ini bisa merasa sakitnya sembuh, saya yang terkenanya. Nah, gitu. Akhirnya jadi pengikutnya. Jadi pengikut. Jadi kalau bahasa Sunda mah jadi patalukan gitu kan. Jadi patalukan itu seueur banyak Pak. Ya penaklukan itu banyak, tapi ya kalangan jin gitu kan. Jadi saudara-saudara ya, nanti kalau belajar atau misalkan ilmu, terus-terusan aja minta kepada Allah. Jadi kalau Allah itu, kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah apapun yang tidak mungkin jadi mungkin. Apalagi kalau kitanya banyak melaksanakan pasunatan, jadi sholat sunat atau misalkan saum sunat seperti Senin Kemis dan lain-lain, itu Allah akan memudahkan kepada keilmuan, dan juga insya Allah dijaga dari hal-hal yang memang madorot atau bantuan-bantuan bangsa jin. Nah seperti itu. Hal lagi mungkin Pak yang mau disampaikan? Ya pokoknya kita harus hati-hati, jangan sembarang diri atau sembarang menerima ilmu dari orang lain. Harus dikoreksi dulu apa ini betul atau gimana gitu. Oh iya. Jangan asal menerima aja. Iya. Nanti kita yang celaka gitu, seperti saya ini. Iya. Sering sakit. Emang efeknya memang seperti itu saudara. Di rezeki itu susah ngambil rezeki itu, terhambat, madorot, banyak madorotnya lah. Banyak madorotnya. Terus karena sering emosian dengan keluarga pun, ya hancur ya. Iya. Dengan keluarga pun, aduh parah. Jadi kalau saudara-saudara ini kebetulan Pak Haji ini kan istilahnya lagi sendiri jomblo ya Pak. Iya. Kurang gimana ya gagahnya ya. Jadi saudara-saudara kalau misalkan para gadis atau janda yang berminat ya silakan. Tapi yang penting doakan jadi si Bapak selalu sehat. Amin. Pak Haji selalu sehat, kehidupannya diberkahi, dan juga Amin. dibanyakan rezekinya sama Allah. Dan kalau misalkan dimudahkan jodohnya gitu. Iya, amin. Digampangkan jodohnya, dan ya yang soleh ya, yang solehah gitu kan. Tentunya solehah itu tentunya. Solehah yang penting gitu. Yang asal cinta aja, tapi harus lihat dulu karakter gimana itu calonnya gitu. Nanti kalau yang asal pilih nantinya ya kita rugi sendiri, yang kita rugi kita sendiri yang rugi gitulah. Nah jadi saudara kadang-kadang gitu, kadang-kadang kalau misalkan tidak tahu efek-efeknya, bukan kadang-kadang lagi, memang ada sebagian seperti yang dialami sama Pak Haji. Ternyata si hodam-hodam tersebut bukannya menambah kebaikan, menambah keburukan. Iya. Jadi menghalangi masalah rezeki. Terus juga kalau udah misal dengan istri pun gitu kan sering diadu domba. Jadi bikinnya di rumah tangga itu teresah. Terus juga
karena cepat emosi itu, Bapak juga kan cepat emosi, terus juga tidak tenang, akhirnya kesini berat, gelisah gitu kan. Kenapa berat? Kan ini di pori-porinya atau misalkan di tangan, di kaki, di dada, di kepala, itu di punggung, diisi semua jin, dan di belakang itu banyak jin pengikut. Bukan satu dua gitu. Bukan satu dua, banyak dan sakti-sakti. Kenapa sakti-sakti? Beliau banyak mengobati orang-orang yang kerasukan, yang ngilmu, juga yang kena seperti teluh santet atau sihir. Itu kan biasanya yang sakti-sakti. Akhirnya takluk, udah takluk kadang masuk ke badan, pura-pura jadi baik padahal menjerumuskan gitu. Banyak mandorotnya lah. Iya. Ya gitu saudara ya. Jadi nanti saksikan aja cuplikannya gitu. Mohon maaf ya tidak sampai tamat, tapi kalau supaya saudara-saudara maksudnya kenapa ada videonya. Jadi jangan sampai wah ini mungkin settingan atau gimana. Ini insya Allah asli itu real. Nanti kan ada videonya. Ya silahkan saksikan aja. Pak, tadi udah nanya ya, setelah dibersihin perasaan gimana Pak? Ringan ya. Jadi enak plong enak gitu. Ya. Terus badan nggak ada yang pegel-pegel, nggak ada yang sakit-sakit. Oh. Napas jadi bebas gitu, bebas ya. Plong gitu. Ya mudah-mudahan aja ya hilang semuanya ya, yang ilmu yang Allah gitu. Yang madorotnya. Jadi saudara-saudara silakan saksikan aja video berikut ini. Saya tutup dulu sementara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cokot batur maneh. Cokot batur maneh. Hayang peren sia kabeh disiksa. Cokot. Ya Allah nyukeun beungeut. Cokot. Siapa tuh benang-benang atuh. Cokot. Rajana. Ditengel ge rahasia sedekar keluar, Pak. Saya betul enggak? Rasa aja. Bukan ya siapa yang mana? Ya Allah, mungkin dibekukan ya Allah. Beku sama beku-beku nanya. Allah. Beku siap. Ibu ya. Ibu. Cokot kemana cokot? Cokot yang tadi selemah ilmuna sok buru cokot kemana? Datur mana cokot? Cici yang ganggu. Ganggu. Perang ya mah. Perang. Lebur ya. Lebur ya.
Oh iya. Tuhan ya. Bating ya. Bukan. Ryan. Aku. Ano hek. Buru cokot. Cokot deh tak sore deh. Cokot. Aing cuma di ponanan. Wah, asupan itu. Tinggal itu kumaha mau padaran moal. Beungeut tanah buka. Ya keneh belah hiji-hiji lah. Oh, Anaknya udah saya balik Kiriman. ya Allah. Ya Allah ya salam. Yumkin Rela. Ya, kapat itu lehita. Aing beda ya, kapat itu lagi. Aing kau ngasih kau ni. Cikola. Beungeut. Kayak latet. Apa? Kenebo. Kita yang segera. Ya bukannya bola kan di kamar. Benang dah capek sama gitu.
Is mundur Pak, seperti nah, konsentrasi Pak, masuk ke iya, mungkin dibuka nah, itu coklat keluar sok bujang batur anjir sok dulu keluar di batur anjir sok milu kali itu milu pindah abe kesemungan jelemanan nu cicinganan ampun sok gewak dari seri gewak mungkin sana siap aja masuk asup di iya di iya sirah asup bos makam tapi jadi tunggu buka Edip sok keluar Edip aing keluar sok keluar asup dulu Edip ampun aing sok ini keluar tah sok berat buruk bisi cengkam sih tah sok keluar sok ke deket kan keweng kayak gitu kayak kene sok keluar aduh siapa memaksa aing wae sok emang rajana kabeh keluar memaksa aing abus kali itu tak bisa dihantam ke hawa panas ya aing betah ya ini ada kesembuhan jelema sok tapi kadir hilangnya kita aing keluar karena naik keluar batur aing keluar kabeh sok karena aing gitu lu kita lagi keluar kabeh karena aing karena gelasnya lagi hilang apa lagi
Abus kan yang bos. Jadi kira kan Bayang kayak waya. lain jauh. Ini kagok. Kira gua hati penting. Dari sok buru-buru Pak. Taruhan. Aduh sih. Buru bisa dibelem. Pembiayaan latih. Yang dibelem. Ya, aing sorangan naik ini tuh diusir. Allah, sia-sia. Istighfar. Wah, ya, wah, pura, Bu ini tipe ini. Aduh, dia mau ke 20 kan 15 itu. Awak. Palingan meni barat we. Mbak. Ada yang orang tinggal itu. hiji aku dong. Keilmuan. Ngapeng hasil ngapeng Cari nggak? Tiga orang coba ngomong. Cari. pamerutkeun Tanah di Pak. Melag si sana. Ayah. lalu ngapeng Jadi tambah terjumput kadinya. Aduh, kalau bicara Sokol ke orang itu tuh. nyedot, Hah? nyedot. Dia sok.
Masuk kali itu. Sok, atuh Bang Peng. Dinyedot. Besok makan sok. Ya sok. Ini cicing wae. Aku motornya bahe. Aing keluar. Sok. Dari siksa tidak cicing motor. Acak si awak kan. Allah Akbar. Karena botolnya kurang kitchen, karena botol jempol atas cabut dari karena botol itu dinyedot ada karena badannya. Buat Main ke depan. Panas, Keluar masuk. panas, aduh, tobat, tobat, Minum. buat puasa. Teruskan deh di namun-munan. Namun ayah kan kenyot bertanya. dari mana berat gitu. Si kurang dia. Mesin jaran naik kalau pun. Ayam. Ya Allah. Bisa prakteknya aku seimbang. Memang ngebedol kayak ilmuannya. Kadang anu kebedol kadang gitu. Berarti buat ilmuannya itu. Kayaknya, tasnya. Wah di sana Jadi nu bisa ngaragap hulu si bapak teh dua tukang cukur jeung abdi. ibu mah bisa kan ada nunggu. Oh, bisa osoknya ada utara. Salah ada nunggu. Udah Pak Haji mah dihargaan buat turun ke orang masih rana beradog kejaga. Nah, aya nama geus disbeak nu urang bersih. Tinggal pangeusi eta ti Padeni. Sok rek menekan parawan ge.
Dari tapi mangga kayak ibakan banyak. Ya. Di bumi. Ya sok kudu ada kan mesti haus kan. Aing rek Kumaha ieu ngeplong eta dada mahnya. Eungap kumaha eungap. Ayo Daya enggak mah. Oh gitu. Tadi nama eungap. Eungap. Terus badan asa arana teh enggak hampang. Coba berdiri langsung. Aduh, tadi geting mana muka? Duh, sagaga. Nu asli na besorangan aya mah. lain biar teh Dia ada aya ini. Mana? Buka ieu. Sok cobi rawas ge. Moal ge. Asal ibak we tos eta mah. tah mana atuh ayeuna Ka ieu. yo mending ke mana ayeuna Terserah. Moal ge. lain Urang rasakeun abis ieu. tetep tinggal sare urang mah teh tunggu Itu dua apa? tunggu ieu di pasar Lang karena eta kan tina inuman eta teh ngabersihkeun sarena teh. Terus. ini balik dari mana ya mau nyata masih di film ada nih Yang itu kan Oh, iya Gadis siang banyak. Jeruk siang. main nyot apa Aing semua kabur tinggi. ya ada beku atuh hancur. Aku balik Aing tuh. berluka. Hah? Ketinggal itu batu. Oh, dikiranya apa sih? Wah, beku. Sok ya. Kuat tuh, sok. Gitu. Nyalain pressure gitu terus. ya tanya Terus. Wah, tuh. Ngomong ini mau nanti cebol sama aku iya. Ya, ya begitu. kena bro kira. Aduh. Beki nyerap. Beki hancur. Ayo, sok. saya lek lompat Ayo. Yo. Keluar beginya sebeku. Capek. ayo ngambek Beku. Beku. Aku dimandike beli di mana kan aja kalau parah. Ini hese bu, ada sanjuan, ada sanjuan. Aing takut ketuungan hese keluar aing. Guru, Ini nyokap tuh keluar sorangan atau hese bisa. aing hese aing. Kung ngasih aing dikit kung aing teh bisa keluar hutan aja. leles ya Ya wah, dihilangkeun atuh kesaktianna. Oh, cepat saya bu, aing teh kuat. Aduh, ampun, aing aduh. Wah. Enak. Ayo tan berembasnya di banjur hujan. ya Sangat. Kesangan. Kesang. Kesang. Jujur. Sanes kesang tuh. jangan nyalekan Jorekan kan dihakar ku aing. Rekan bapak tuh, maju teh. Tah ka dieu Mau diantir teh. mau diantar dengan mata subuh Ngadap, rekan. Nah, alhamdulillah saudara-saudaraku barusan kan saudara sudah melihat tayangannya barusan ya, lagi dibersihinnya. Begitu dahsyatnya sakti-sakti memang bangsa jin yang ada di tubuh Pak Haji ini. Mungkin begitu saja ya, karena udah melihat saudara-saudara juga
Jangan lupa di like, komen, subscribe, juga bagikan, ya share gitu kan, supaya tadi juga saya lebih banyak mendorong. Kedua, cepat terrealisasikan pondok pesantren juga padepokan. Gitu aja mungkin Pak Haji ya. Ada mungkin yang mau disampaikan? Udah aja. Gitu aja lah. Itu aja ya. Jangan sembarangan aja nerima ilmu atau apa-apa. Jangan sembarangan aja katanya saudara-saudara. Jadi ilmu atau nerima dari orang lain yang kita belum kenal. Karena asal pakai aja gitu. Iya. Nah, ini gitu kata Pak Haji saran-sarannya. Mudah-mudahan ya kalau ada yang seperti Pak Haji cepat-cepat aja dibersihin badannya gitu. Jangan sampai kita itu lebih jauh lagi. Nanti kalau lebih jauh lagi dimurkai oleh Allah. Karena bisa jadi nanti kita itu terjerumus kepada kemusyrikan ya Pak Haji. Dalam Al-Quran juga dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa musyrik kepadanya, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha'u, tapi Allah itu akan mengampuni selain dosa itu. Jadi sebagaimana besarnya dosa itu insya Allah itu akan mengampuni, tapi kalau dosa musyrik itu Allah tidak akan mengampuni. Terus juga ayat selanjutnya, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang musyrik kepada Allah, faqad tar itsman adima, sesungguhnya dia itu telah melakukan dosa yang amat besar. Kan ada dosa besar, ada juga dosa yang amat besar. Sedangkan kalau musyrik itu dosa yang amat besar. Dan dosa besar seperti judi, zina, mabuk, itu kan dosa besar. Tapi kalau yang amat besar susah. Jadi ya Allah itu tidak akan mengampuni dosa musyrik itu ya, yaitu kalau misalkan tidak tobat. Tapi itu kan susah kadang-kadang ya Pak Haji untuk tobat itu. Susah, jadi tidak merasakan gitu kan, tidak menyadari gitu. Tidak menyadari, padahal seringlah kebanyakan seperti itu. Contoh misalkan kita itu punya batu, nah kita dikasih katanya itu ini untuk laku dagang. Itu kadang-kadang kan kita tuh lupa Pak Haji. Pas begitu datang gitu misalkan nggak ada khasiatnya, ada khasiatnya ini tuh kan gitu kan. Terus juga kalau ketemu dengan teman gara-gara bawa ini laku dagang, nah itu lupa itu musyrik. Nah itu musyrik sebetulnya. Tapi orang kadang tidak menyadari hal semacam itu. Jadi hati-hati ya saudara. Jadi tipis ya, masalah musyrik itu. Ya gitu aja ya, tutup aja dulu. Mau sama Pak Haji ditutup? Udah langsung aja. Ya saudara-saudara, kita tutup aja deh dengan doa seperti biasa. Ya. Jadi doanya seperti doa Nabi aja ya, yang sering dibacakan oleh Nabi yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.